Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini marilah kita sejenak mentadaburi Al-Qur'an agar kita dapat menggali petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan untuk kita semua. Di dalam surat An-Naba ayat 1-5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Tentang berita besar yang mereka saling berselisih terhadapnya. Sekali-kali tidak seperti itu, janganlah seperti itu. Kelak mereka akan mengetahui. Kemudian, sekali-kali janganlah seperti itu. Kelak mereka akan mengetahui. Ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang ingkar terhadap berita besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dalam bentuk pertanyaan yang berfungsi sebagai tasywiq, membuat yang mendengarnya untuk penasaran mengetahui apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang kedua juga berfungsi sebagai tahwil, yang berarti bahwa apa yang akan disebutkan jawaban dari pertanyaan itu adalah sesuatu yang bukan kecil, sesuatu yang sangat besar. Tentang apakah mereka saling bertanya? Kata saling bertanya atau yatasaalun itu bisa bermakna hakiki dan juga bisa bermakna majazi. Kalau dipahami secara hakiki, yaitu orang-orang kafir mereka saling bertanya satu sama lain tentang berita besar. Yang dimaksud dengan berita besar tersebut adalah mengacu kepada jenisnya yang mencakup seluruh bagiannya. Artinya seluruh yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu, maka itu adalah semuanya termasuk kepada berita yang besar, yang di dalamnya berisi tentang berita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada berita tentang hari kiamat, ada berita tentang hari akhirat, surga dan neraka. Pada intinya, seluruh yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah SAW itu merupakan berita besar yang tidak bisa disepelekan oleh orang-orang yang beriman. Nah, pada saat orang kafir bertanya-tanya, secara hakiki mereka bertanya-tanya misalnya tentang apakah benar akan ada hari kebangkitan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu bukan lahir dari sikap untuk mencari kebenaran, tetapi karena hati mereka tertutup dari menerima kebenaran, sehingga bertanya mereka antara satu sama lain ujung-ujungnya adalah sampai kepada pengingkaran. Yang kedua bisa juga dimaknai secara majazi, yang berarti bahwa mereka tidak benar-benar dalam arti bertanya-tanya di antara satu sama lain, tetapi lontaran-lontaran pertanyaan yang mereka ungkapkan hanya sebatas bertujuan sebagai mengolok-olok atau al-istihza. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang mereka pertanyakan itu, atau yang mereka pertanyakan yang pertanyaan itu berujung kepada pengingkaran dan juga dalam rangka mengolok-olok itu,
adalah sesuatu yang bukan sepele, tetapi adalah sebuah berita besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan An-Naba'il Azim, di mana kata An-Naba itu menurut ulama ahli bahasa Ar-Raghib Al-Asfahani sudah berarti mengandung berita yang besar, berita yang penting. Karena kata An-Naba tidak disebutkan kecuali berita tersebut adalah berita yang sangat penting. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan sifat dari kata An-Naba itu dengan kata azim yang besar. Berarti ini menunjukkan betapa besarnya berita ini yang tidak bisa disepelekan oleh kita semua. Di mana orang-orang kafir pada saat orang-orang musyrik yang menentang dari dakwah Rasulullah SAW, di mana mereka terus mengingkari, bahkan mengolok-olok apa yang turun kepada Rasulullah SAW berupa wahyu. Dan mereka disebutkan di dalam ayat tadi alladzi hum fihi mukhtalifun, ya, di mana mereka terhadap berita besar itu selalu berselisih, selalu mengingkari apa yang terdapat di dalam berita besar tersebut. Di sini menggunakan kata mukhtalifun, ya, yang berbentuk isim, tidak menggunakan yakhtalifun, tidak berbentuk fi'il. Ini menunjukkan mereka tetap dalam keadaan seperti itu, ya, tetap di dalam keadaan mengingkari sebagai bentuk dari makna isim itu sendiri yang melekat di dalam diri mereka. Nah, di mana kita bisa lihat pada zaman sekarang, pada hari-hari ini, di mana ya, banyak orang-orang yang terpengaruh, ya, atau orang-orang muslim yang terpengaruh oleh orang-orang kafir, khususnya di kalangan liberal, yang mereka sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bertujuan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memberikan keraguan-raguan terhadap keyakinan umat Islam yang sudah jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan atau lontaran-lontaran pertanyaan yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan kerancuan dan keraguan itu, cukup dengan memberikan jawaban kalla saya'lamun. Ya, janganlah seperti itu, atau tidak seharusnya tidak seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, mereka kelak akan mengetahui. Artinya jawabannya tidak perlu, ya, dengan jawaban yang mereka dengar, ya, tetapi dengan sebuah ketegasan. Ya, kalau mereka tidak percaya hari ini, kita walaupun memberikan penjelasan yang begitu panjang lebar, begitu meyakinkan, tetapi ketika hati mereka tetap tertutup, tetap saja mereka tidak akan menerimanya. Ya, bukankah orang-orang kafir itu telah ditampakkan di hadapan mereka mukjizat, ya, kepada Nabi SAW, tetapi tetap mereka tidak mau beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala cukup memberikan jawaban, kelak mereka akan mengetahui. Ya, jadi jawabannya bukan apa yang akan kamu dengar, tetapi jawabannya adalah apa yang akan kamu rasakan sendiri nanti. Dan ini menjadi sebuah keyakinan bagi orang-orang beriman yang tidak perlu lagi diragukan. Ya, di situ ada kata bahwa mereka akan mengetahui. Ya, akan mereka mengetahui adalah dua hal. Yang pertama adalah apa yang mereka ingkari itu akan benar-benar terjadi. Ya, hari kebangkitan yang mereka ingkari itu adalah hal yang akan benar-benar terjadi. Berita-berita, semua berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan berupa wahyu kepada Rasulullah SAW yang sampai kepada kita semua semuanya adalah kebenaran yang pasti terbukti kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah mereka kelak akan mengetahui azab yang akan mereka rasakan sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan dengan mengulangi kata itu dengan ayat summa kalla sayalamun, kemudian mereka kelak akan mengetahui. Kata summa itu berarti memberikan makna bertingkat. Artinya
apa yang akan mengetahui lebih tinggi lagi tingkatannya. Ya, ini bisa kita pahami ketika orang-orang kafir itu akan orang-orang kafir itu telah mati, mereka akan mengetahui apa yang mereka ingkari itu ternyata benar dan mereka merasakan sendiri, dan kemudian ketika terjadi hari kiamat maka mereka akan mendapatkan siksaan yang lebih berat lagi, siksaan yang lebih besar lagi, dan itu merupakan penderitaan yang bertingkat, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata summa yang bermakna seperti itu. Bahkan ketika di kuburan pun, di alam kubur pun ya, orang akan menyaksikan ya tempat tinggalnya di akhirat nanti. Kalau dia menjadi seorang penghuni surga, dia akan diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Dan sebaliknya, kalau orang menjadi penghuni neraka, dia akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Karena di alam kubur itu hanya dua macam, seperti kata Rasulullah SAW. Apakah dia sebagai raudun min riyadil jannah, ya, apakah menjadi satu taman dari taman-taman surga, atau hufrun min hufarin nar, ya, atau merupakan satu lubang dari lubang neraka. Nah, ini menjadi petunjuk bagi kita orang-orang beriman, ya, bagaimana menyikapi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ini adalah berita yang besar, berita yang sangat penting, maka inilah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pikirkan, yang harus selalu menyibukkan pikiran kita, menyibukkan aktivitas dan kehidupan kita, ya, di dalam menyadari, di dalam selalu mengingat ya, berita-berita besar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, ya, baik itu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang hari kiamat, hari kebangkitan, dan juga kehidupan akhirat. Ya, kesibukan kita harus selalu ditujukan kepada akhirat, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana berita-berita nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan sangat gamblang, dengan sangat detail, bahkan dengan penjelasan-penjelasan yang sangat banyak sekali, yang membuat kita kalau mau merenungkannya betapa kehidupan akhirat itu begitu jelas nampak, seakan-akan kita bisa melihatnya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau orang sudah memahaminya, maka orang itu akan meyakini dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang sangat yakin, karena seakan-akan mereka bisa melihatnya, membayangkannya. Inilah yang menjadi harus selalu berada di dalam diri setiap muslim, setiap orang beriman, ya, agar selalu yang dituju dalam kehidupan ini adalah kehidupan akhirat, sedangkan kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sangat kecil, mataun qalil, adalah kesenangan yang sangat sedikit, yang sangat kecil, dan justru kita harus lebih membesarkan kehidupan akhirat yang menjadi inti dari kehidupan yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.